kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pagi yang cerah secerah wajah Ibel. Pagi-pagi sudah ada yang mengirim paket, satu set rumah Barbie yang cukup besar. Tari pikir dari dewa, jadi dia memastikan menelpon suaminya itu. Seperti yang sudah-sudah, kalau kembali ke Singapura, pasti sulit ditelepon. Besar sekali, Mama. Makasih, Mama, kata Ibel dengan senang. Tari hanya bisa garuk-garuk kepala. Pasalnya, dia belum memastikan yang mengirim itu siapa. Sambil menemani Ibel bermain, Tari memeriksa grup WA. Di sana sedang heboh salah satu suami temannya cerai gara-gara punya Will, teman sendiri. Seketika Tari kepikiran dewa. Iseng Tari menelpon suaminya dan kali ini dijawab. Ada apa? Mas Dewa kirim paket mainan untuk Ibel? Enggak. Oh, mungkin ibu atau tantenya, kata dewa. Mungkin, kata Tari. Namun wajahnya seperti tidak percaya sebab mainan ini sangat mahal. Kalau tidak ada yang penting, aku tutup teleponnya. Aku sedang ada pekerjaan. Iya, jawab Tari sendu. Masalahnya besok kebetulan ulang tahun Tari, tapi suaminya sepertinya sudah lupa. Lebih tepatnya sudah lupa beberapa tahun yang lalu. Tengah malam, pukul 00.00, Tari yang terlelap mendadak terbangun setelah ponselnya berdering. Bibirnya mengulas senyum. Mungkin dikira suaminya yang telepon. Tanpa melihat siapa yang menelpon, dia langsung mengangkatnya. Ya Mas, di seberang telepon Rio langsung masam. Sejak kapan Tari memanggil Mas? Ini aku. Tari langsung menjauhkan ponselnya, lalu melihat siapa yang dia ajak bicara. Ya ampun, maaf. Apa kau sudah menunggu telepon dari seseorang? Tanya Rio to the point. Tari lalu menatap jam. Ya, dia sedang menunggu seseorang, tapi tidak ia katakan pada Rio. Lagian kenapa malam-malam telepon? Oh ya, ada apa telepon tengah malam? Tanya Tari. Tidak apa-apa, hanya menyapa teman lama. Apa tidak boleh? Ini sudah malam, ucap Tari. Aku tahu, timpal Rio tegas. Lalu ada apa? Tumben sekali menelponku. Kenapa? Aku tidak boleh menelponmu. Tari tersenyum tipis karena sebenarnya dia memang butuh seseorang untuk bercerita. Tidak apa-apa sih. Oh ya, bagaimana kabarmu? Aku lihat kamu sudah sukses. Kabarku masih sama. Bagaimana dengan putrimu? Apa dia menyukai hadiah dariku? Ya ampun, jadi itu darimu? Itu besar sekali, pasti mahal. Kenapa melakukan itu? Tidak apa-apa, anggap saja sebagai balas. Karena dulu ibumu sering memberikan aku makan. Tari terkekeh. Iya, kau makan banyak sekali, sampai kami kehabisan lauk. Omel Tari. Tanpa sadar mereka bicara panjang lebar, membahas masa lalu. Walau pahit tapi menyenangkan untuk dikenang. Sampai akhirnya setengah jam berlalu. Kamu pasti besok kerja. Kita sambung lain kali ya. Kenapa? Apa kamu mau tidur? Enggak sih, cuma besok kamu kerja kan? Bisa video call sebentar. Tari langsung deg-deg, seperti mau ketemu pacar saat pertama ngedate. Ada apa denganmu, Tari? Gerutu Tari dalam hati. Video call? Tanya Tari. Untuk apa? Tidak usah ya, wajahku kucel, nanti kamu gak bisa tidur karena sawan, kata Tari lalu terkekeh sendiri. Mendengar Tari yang terkekeh, Rio tersenyum tipis. Wajahnya yang jarang tersenyum mulai mencair. Baiklah, selamat malam.
Selamat malam dan terima kasih teleponnya, ucap Tari langsung mematikan ponselnya. Tari mengatur nafas, sepertinya ada yang salah pada dirinya. Ia kemudian rebahan di ranjang, lalu memeluk guling, senyum-senyum tidak jelas. Mulai dari telepon itu, mereka jadi agak sering komunikasi. Sampai akhirnya Rio mengajak mereka makan di luar. Awalnya Tari menolak, apalagi kondisi suami tidak di rumah. Karena sambil membawa Ibel, apalagi cuma nge-mall, akhirnya Tari mau. Dan sebelum pergi, Tari justru ke salon. Dia ke klinik kecantikan milik Mia temannya. Suamimu mau pulang? Tumben mau dandan, celetuk Mia. Tari kelihatan canggung. Aneh sih, dia mau kelihatan cantik, tapi bukan di depan suaminya, malah di depan pria lain. Pengen sedikit beda aja, rambut pun sudah panjang dan agak berantakan. Oke, keluar dari sini, aku jamin bakal ada yang nyantol, ledek Mia. 2 jam kemudian, pakai baju ini. Tari memicingkan mata. Baju endorsement untuk klinik ini nggak dipakai, banyak kok. Ini sepertinya cocok sama dandanan kamu, biar suamimu nggak lirik-lirik perempuan lain. Tari mulai merasa bersalah, ini karena dia mau tampil cantik di depan pria lain. Nggak usah, ini saja. Udah, sana ganti, Ibel juga masih anteng sama karyawanku. Tari pun ganti pakaian. Tuh kan, sedikit dipoles ditambah pakaian yang fashionable, Tari itu mutiara tersembunyi. Dengan canggung, Tari berjalan sambil menggandeng tangan Ibel. Nah, sudah cocok nih. Tari kelihatan tidak nyaman, tapi saat dia berkaca, dia melihat dirinya yang dulu. Apa ini nggak berlebihan? Tanya Tari sambil menurunkan roknya. Nggak akan masuk angin, tenang saja, timpal Mia. Tari pun tersenyum, kemudian pamit setelah membayar. Awalnya Mia tidak mau, tapi Tari mengancam. Kalau nggak mau, dia bakal nggak langganan ke sana lagi. Akhirnya yang ditunggu datang juga. Rio sedang duduk di sebuah kafe di dalam mall. Sudah janjian sama Tari. Tidak lama menunggu, akhirnya Tari muncul sambil menggandeng tangan bocah kecil yang sama cantiknya seperti sang ibu. Rio terus saja menatap Tari dari jauh. Dia seperti kembali ke masa lalu, di mana dia akan menyatakan cinta, tapi keduluan dewa. Maaf, apa menunggu lama? Rio menggeleng, kemudian mendekati Ibel sambil jongkok di depan gadis kecil itu. Cantik sekali, bidadari dari mana ini? Ibel langsung tersenyum ramah. Satu hal yang Rio pelajari jika ingin ibunya dekati anaknya. Maka setelah makan, mereka ke playground bertiga. Ibel sangat senang main trampolin dipegang oleh Rio dan digendong di atas pundak. Kelihatan keluarga bahagia. Sampai akhirnya Rio menggendong Ibel yang kelelahan dan ketiduran. Makasih ya. Dia kelihatan senang sekali. Iya. Oh iya, bagaimana kabar orang tuamu? Rio langsung berhenti jalan. Dia memang tidak suka membahas keluarganya. Tari seolah tahu, ia pun mengganti topik. Kamu tidak ingin menikah? Bukannya aku kepo, hanya saja kata teman-teman kamu belum nikah. Nunggu apa? Pertanyaan itu tidak harus aku jawab kan? Tari langsung tersenyum. Rio masih tetap sama, ngeselin. Mereka pun jalan ke mobil. Rio meletakkan Ibel di pangkuan Tari, kemudian membantu Tari membetulkan sabuk pengaman. Aku bisa sendiri, kata Tari.
Rio pun menarik diri lalu masuk ke dalam mobil lewat pintu samping. Suasana di dalam mobil sangat hening sampai akhirnya Rio menyalakan audio, tapi dipelankan agar Ibel tidak bangun. Mobil itu kemudian langsung berjalan. Tiba di rumah, Tari dibuat terkejut oleh kehadiran sang mertua, apalagi saat melihat siapa yang mengantar Tari, ditambah pakaian dan dandanan Tari yang tidak biasa. "Rio, sebaiknya kamu pulang dulu," ucap Tari pelan. Bukannya pergi, Rio malah semakin maju ke depan. Tari pun semakin panik, takut mertua salah paham.